الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, adik-adikku sekalian, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayalah yang pertama-tama harus bersyukur kehadirat Allah, karena Dia menghayunkan langkah saya dari jauh untuk berkenalan dengan teman-teman remaja di Gresik, kota perjuangan, kota yang mulai disebarkan Islam di tengah-tengahnya. Maka sayalah harus bersyukur. Kemudian saya mengajak saudara-saudara untuk bersyukur bersama-sama, karena di tempat ini, tempat peninggalan seorang saleh alim, juga kita dipertemukan oleh Allah guna bertukar pikiran, guna menyampaikan sepatah dua mau'izah dalam rangka watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Setelah itu kita harus mengerti betul-betul bahwa pemuda zaman ini di Indonesia khususnya bisa dibagi tiga. Pemuda muslim, yaitu saudara-saudara ini. Pemuda lawan, na'rifuhum bisimahum, kita kenal mereka dengan tanda-tanda, dengan golongan, dengan simbol, dengan kata-kata, dengan organisasi mereka. Jelasnya kaum salib, kaum Yahudi, kaum-kaum yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala a'da'ukum, lawan-lawanmu. Kemudian ada pemuda apatis, la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Pertemuan semacam ini saya niatkan dari rumah untuk menambah bilangan dan jumlah dari pemuda yang pertama, pemuda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda yang di zaman seperti sekarang tidak boleh lengah, tidak boleh ikut apatis, tidak boleh kepincut oleh kebudayaan dan peradaban barat, tidak boleh nganggur, dan tidak boleh ghaflah. Sebab kalau kita ini diumpamakan benteng, maka syaitan akan masuk ke benteng itu untuk mengobrak-ngabrikkan kita melalui ghaflah, melalui lupa kepada Allah, acak-acakan, melalui hasad, benci, dan ghadab,
dan seterusnya. Itu pintu-pintu di mana syaitan masuk. Kita seharusnya menutup pintu-pintu itu rapat-rapat, dan kita jaga benteng kita ini 24 jam, tidak boleh lengah. Kira-kira begitulah gambaran perjuangan kita dengan syaitan. Dan syaitan mempunyai pengikut. Sejak awal mulanya dunia ini ditempati oleh dua. Di bidang falsafah ada cuma dua. Ada kebenaran, ada kesesatan. Ada hak, ada batil. Berdasarkan itu pula manusia dibagi dua. Pengikut hak, pengikut batil. Atau dengan istilah Islam, atba'ur rahman wa atba'ur syaitan. Tidak ada jalan tengah. Pun juga tidak ada kompromi antara kebenaran dan kesesatan. Satu sama lain akan mematikan yang lawannya. Ini alif ba ta'nya perjuangan. Ini harus kita ketahui, kita sadari, kita mengerti betul-betul, dan segera kita wujudkan. Kalau tidak, maka saudara-saudara remaja yang gagah-gagah ini akan ditelan oleh sejarah. Sejarah kebatilan. Sejarah jahiliyah yang sekarang sedang mumbul di mana-mana. Tapi itu kita harus tahu berikutnya. Kalau sudah dunia dibagi dua, kafir wa mu'min, wa sadaqallahul azim huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, maka juga ada masalah-masalah bertautan dengan itu. Pengemban kebenaran dan pengemban kebatilan. Dua-dua pasti bertemu. Walaupun pada awalnya bersifat seperti kucing-kucingan, maaf-maaf. Tetapi tempat ini, dunia, adalah arena perjuangan dan pergolakan. Akhirnya pasti juga serempet-serempetan dan saling mematikan sebagaimana yang kita kenal dalam riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Betapa kaum kafir, atau dengan kata lain pengemban kekufuran, pertama-tamanya ngempet. Walaupun mereka jingkat dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kebenaran itu mempunyai sifat yang pertama, gamblang. Kedua, mempunyai sifat kuat. Ada kekuatan, ada daya tahan. Sebaliknya kebatilan. Kebatilan itu mempunyai watak sirna. Cepat sirna dan mudah kuncup. Quraisy tersinggung. Quraisy terkejut. Mereka pertama-tama ngempet. Kemudian mereka tidak betah ngempet, ngejek. Sesudah ngejek, mereka merayu. Sudah merayu, karena semua itu tidak mempan, barulah mereka menggunakan tangan. Menyiksa pengikut-pengikut Muhammad SAW. Mengejek. Dan ini mantiknya jahiliyah di mana saja mereka berada. Tidak mesti kita katakan kita tuding negeri Arab. Di Turki juga. Di Pakistan juga. Di Indonesia juga. Kita sudah sering mendengar santri gudiken, kiai gemparanan, teklean, dan lain-lainnya. Itu ejekan dari kaum intelektual yang hasil daripada cetakan barat. Sebab mau mengadakan gap antara yang Islam sejati dengan yang masih abangan. Apalagi dengan yang sudah di luar Islam sama sekali. Tetapi kita harus berjalan terus. Dengan catatan, alif ba ta'nya sejarah yang kedua, yaitu tidak ada kebenaran bisa jalan, berlaku, diindahkan orang, dihormati orang, kalau tidak diperjuangkan. Dan tidak bisa diperjuangkan
Kalau tidak ada tenaga dirinya untuk perjuangan ini. Buku pendaftaran saja dibuka. Akhirat tak. Tidak ada satu orang yang paling dungu yang masih merasa dia akan diterkam oleh maut. Itulah maksud saya katakan akhirat menunggu kita. Menunggu kita dengan apa yang telah kita perbuat di sini. In khairan fa khair, wa in syarran fa syarr. Dan perjuangan itu menang, sebab kebenaran tidak bisa kalah. Tetapi ada syarat minimal daripada itu. Tidak ada kemenangan kalau tidak ada persatuan. Tidak ada persatuan kalau tidak ada akhlak. Antara lain sabar, antara lain jujur, antara lain amanat, dan begitu seterusnya. Al-ithar, at-tadhiyah, pengorbanan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu akhlak. Dengan akhlak ini ada jaminan kemenangan. Itu namanya kekuatan. Jadi kemenangan tidak bisa dicapai kalau tidak diperjuangkan. Dan perjuangan memerlukan kekuatan. Kekuatan memerlukan kekompakan. Kekompakan memerlukan akhlak. Dan akhlak memerlukan Islam. Kembali lagi kita ke sini. Karena itu wahai pemuda remaja di Gresik dari segala sektor, saya ingatkan diri saya dan kepada saudara-saudara, awwaluddin ma'rifatullah. Ini harus kita pelajari. Titik. Pertama-tama. Sebab kalau Anda tidak kenal kepada Allah, tidak mungkin Anda akan cinta kepadanya. Tidak mungkin Anda akan bakti kepadanya. Tidak mungkin Anda akan berkorban untuk dia. Itulah karenanya 13 tahun Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi masyarakat Quraisy di Mekah hanya untuk menegakkan dan menghunjam dalamkan masalah Allah. Wujuduh, ni'amuh, rahmatuh, ghadabuh, dan seterusnya. Dan berhasil. Kalau Anda diperkenalkan bahwa ini manusia, namanya fulan, itu adalah ayah saudara, otomatis saudara akan cinta kepadanya. Kalau ada seorang bayi dilahirkan, ditinggal oleh ayahnya merantau, kemudian bayi itu sudah mencapai umur 17 tahun, lalu datang seorang ibu mengatakan, wahai anakku, inilah sebenarnya ayahmu. Itu anak berubah seketika itu merasa cinta kepada orang ini. Apa sebab? Sebab dia sudah diperkenalkan bahwa manusia ini melahirkan dia. Kalau kita tidak kenal pada Allah, bagaimana kita akan cinta kepadanya? Bagaimana kita akan korbankan kesenangan kita untuk ridhonya? Bagaimana kita korbankan yang kita miliki untuk menegakkan agamanya? Adik-adikku sekalian, sejarah menjadi saksi bahwa tidak ada sesuatu kebenaran yang akan tegak, diindahkan, dihormati kalau tidak diperjuangkan. Dan tidak ada perjuangan kalau tidak pakai pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, pengorbanan duit, pengorbanan harta benda dan kekayaan. Dan last but not least, pengorbanan nyawa pun satu waktu. Itu satu keharusan yang tidak ada salahnya. Sebab manusia di atas dasar dolalah mereka berkorban. Kalau saudara tulis di dalam buku saudara, angka yang mati di perang Vietnam, angka yang mati di zaman perang Chiang Kai-shek dengan Mao Zedong, angka orang-orang yang mati sekarang di Kamboja, saudara akan kaget. Saudara akan temukan puluhan ribu yang mati untuk menyumbangkan benih-benih ideologi komunis dengan siraman mes, darahnya, tulang belulangnya, tengkoraknya, dan sebegitu rupa. Kalau saudara mau naik dalam sejarah sampai kepada sahabat Rasulullah SAW, mereka juga berbuat demikian, bahkan lebih lagi. Lebih dahsyat lagi. Malah mereka sampai tidak memiliki apa-apa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu
ketika akan keluar dari rumah tangganya berhijrah bersama Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Aisyah, duitku saya bawa semua wahai Aisyah. Aisyah dan Asma kakaknya mengatakan, ya abadi, kita ini apa untuk belanja. Dengan tegas Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya tinggalkan kamu kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah. Taraktu fikum Allah yang memberi rezeki. Dan Sayyidatina Aisyah pun sebagai satu muslimah, remaja juga, tidak menjawab apa itu mungkin. Dia yakin bahwa itu benar. Diterimanya kata-kata sang ayah dengan rela, dengan lega, dan dengan pengertian yang cukup dalam bahwa rezeki itu tetap di tangan Allah, dan betul-betul tidak sampai mati kelaparan. Tapi Sayyidina Abu Bakar sudah melegakan hati Rasulullah SAW dengan mengorbankan seluruh duitnya. Karena tokoh-tokoh manusia seperti ini, karena pejuang-pejuang model begini, Islam itu merata di seluruh dunia. Sebab dia mempunyai kewibawaan dan kekuatan. Dia mempunyai daya terobos. Dia mempunyai daya tahan dan daya terobos. Di tempat-tempat yang dia dikejar, kelihatannya seperti sudah tidak ada. Tetapi lantas muncul di lain tempat lebih besar dan lebih hebat daripada itu. Semua saudara-saudara kalau memang betul mengikuti sejarah, akan mengetahui bahwa Islam itu dikejar oleh Barat dan Timur di seluruh pelosok dunia. Baik di negeri Arab, di Afrika, di mana saja ada Islam, mereka datang mengejarnya dengan bondo, dengan tenaga, dengan kader-kadernya. Mereka kira di beberapa tempat yang mereka sudah hampir merasa puas bahwa Islam itu surut, terbukalah pintu Islam itu di lain tempat. Saudara tentunya juga mengikuti kejadian akhir-akhir ini. Terlepas daripada kita ini pro atau kontra, terlepas daripada kita ini optimis atau pesimis, yang sudah jelas bahwa Islam kelihatan fajarnya menyingsing lagi dengan takdir Allah dan dengan perjuangan sebagian daripada umat Muhammad SAW. Kita di Indonesia melihat Islam ini seakan-akan sudah dikalahkan. Sebenarnya tidak. Sebenarnya Islam itu merupakan satu kesatuan. Kesatuan yang indah. Kesatuan yang konkret dan kokoh. Hari-hari ini di negeri Jepang, Islam itu maju dengan pesatnya. Bekas menteri listrik negeri itu, orang intelek, menganut agama Islam. Dan mereka mengatakan di Tokyo itu tiap minggu meresmikan masuknya Islam, masuknya 40 orang kurang lebih masuk Islam tiap minggu. Dan itu bangsa yang rajin bekerja, bangsa intelek, bangsa yang tidak-tidaknya kalau boleh diberi kualifikasi ada bobotnya. Mereka di sini merasa bangga, Barat di sini merasa bangga bahwa penduduk-penduduk desa yang miskin, yang pertama disabot kekayaannya, ekonominya dan sebagainya, lalu datang disuap dengan sedikit duit dan sedikit beras dan sedikit gula, lalu masuk agama mereka sudah merasa puas. Sebetulnya itu belum apa-apa. Nanti bangsa kita ini akan menjadi intelek. Kalau sudah menjadi intelek, akan tahu al-haq minal batil, akan dirasakan dengan rasio bahwa manusia ini sudah tidak bisa diperkosa akliyahnya lagi. Saya katakan pada upacara maulud di sini kalau tidak salah, bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kelahiran rasionya manusia dan intelektualitanya manusia. Kalau kelahiran Adam adalah kelahiran jasadiyah, maka kelahiran Nabi Muhammad SAW lahirlah
Matenglah rasionya manusia ini dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga buku yang kita baca ini yaitu Alkitab alladzi la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi, ini sudah merupakan bekal kita di mana saja kita hidup. Khususnya kalau kita tidak mempunyai pemerintahan yang resmi Islam. Ini bisa kita pakai sebagai imam. Ini akan menunjuk kita jalan. Jalan kalau saudara misalnya menjadi orang-orang ahli ilmu fisika. Di sini saudara punya buku induk. Saudara ahli ilmu jiwa di sini. Ilmu perbintangan di sini. Dengan tafsir-tafsiran dan hadis-hadis yang menyangkut ayat-ayat ini. Kalau saudara sekarang saya katakan bahwa kemajuan dunia yang begini pesat ini berdasarkan satu benda, yaitu besi. Salah satu alat yang dikatakan kemajuan adalah besi. Tidak ada di dunia ini yang tidak menanyakan tentang besi. Sampai di mana negeri itu mempunyai besi dan baja. Semua alat modern sekarang ini pakai besi dan baja. Betul saudara-saudara? Daripada kulkasnya sampai tanknya, sampai meriam anti kapal terbang dan pakai peluru kendali, itu semua memerlukan besi. Saudara tentu percaya kalau saya katakan bahwa di dalam Al-Quran sebagai buku yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW ada satu surat namanya surat besi, surat Al-Hadid. Dan di dalam Al-Quran sudah jauh sebelum ini revolusi industrinya Inggris tahun 1800 berapa itu, jauh sebelumnya itu Al-Quran sudah menyatakan jelas, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Kami turunkan itu besi. Di situ terkandung sesuatu yang bisa merupakan kekuatan manusia. Kekuatannya kalau itu dijadikan alat-alat perang, mobil-mobil berlapis baja, senapang-senapang mesin, itu wajah itu. Sampai kepada pedang. Di masa-masa primitif, Al-Quran dalam ayat ini ditafsirkan ya pedang-pedangnya para sahabat, pedangnya Sayyidina Ali, pedangnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan tombak, pisau, dan lain-lainnya. Itu ba's, itu quwwah. Tetapi wa manafi'u linnas. Nanti saudara memerlukan misalnya kompor, memerlukan kompor dari Acer, plat Acer, memerlukan kulkas, memerlukan macam-macam. Itu alat-alat pencuci pakaian, kipas angin, tip dan lain-lainnya ada besinya. Jadi Al-Quran tidak ketinggalan merangsang hati umatnya untuk memikirkan tentang besi. Tapi apa sebab yang mengolah besi, yang mengekspor besi itu adalah Barat? Apa sebab? Sebab kita tidak ke sini. Kita tidak ke sini. Kita punya pemuda tidak ada antusias untuk mempelajari Al-Quran. Pemuda kita banyak nganggur. Pemuda kita banyak foya-foya. Nuwun sewu, saudara-saudara. Saya tidak maksudkan saudara. Pemuda kita banyak terhinggap penyakit lataisme. Pemuda kita nongkrong di hadapan TV berjam-jam. Melihat film-film ya cabul atau semi cabul atau cowboy dan film-filmnya orang bajing-bajingan. Akhirnya tidak ada waktu buat mengorek ini. Kalau mereka sudah menyediakan tokoh-tokoh dan orang-orang ahli yang memang khusus berbicara tentang ilmu pengetahuan. Lantas kita belajar dari mereka. Kalau kita sudah belajar dari mereka, kita akan dicekoi faham mereka dan kebudayaan mereka. Ini gap zaman ini. Jadi masalah sekarang adalah masalah di mana kita harus sedar dan menyedarkan kembali. Al-Quran tidak ketinggalan. Saudara harus berbesar hati. Saudara tidak boleh sedikit pun merubah kompas saudara daripada arah yang sekarang ini menuju kepada Allah dan Rasulnya. Menuju kepada Quran dan sunnat Rasul Muhammad SAW. Saudara tidak boleh bergenjak sedikit pun. Sebab saudara akan menghadapi masa besar. Masa gemilang. Masa bahwa kamu wahai pemuda remaja Gresik akan menerima tamu-tamu baru yang akan masuk agama Islam. Saudara akan menerima banyak saudara yang akan masuk di dalam lingkungan dan lingkaran
umat Muhammad SAW. Bersedia-sedialah untuk itu. Apa yang Anda akan suguhkan kepada mereka? Kalau tidak ilmu pengetahuan tentang agama ini. Zaman ini tidak boleh orang bahlul tentang agamanya. Sebab rayuan di satu pihak memerlukan daya tahan yang khusus. Mujahadah. Ini juga perlu dipelajari melalui segi ilmu tasawuf. Tantangan ilmiah di satu pihak. Diputer dalam angin puting beliungnya jahiliyah sains ini. Saudara akan diputer dalam ombak yang tidak saudara dapat menahannya. Karena saudara tidak bisa berenang. Karena saudara tidak ada ilmu. Karena itu, waktumu yang nganggur, wahai adik-adikku, gunakan untuk ilmu. Gunakan untuk mencari ilmu pengetahuan. Jangan nganggur. Berbondong-bondonglah Anda mendatangi masjid-masjid. Berbondong-bondonglah Anda mendatangi para ulama dan para kiai untuk bertanya. Kalau perlu hanya majelis duduk begini, acaranya Anda tanya, kami menjawab. Sampai saudara mengetahui beberapa masalah-masalah pokok yang harus Anda ketahui. Jika tidak, Anda akan kalah dengan arus ini. Karena itu saya agak sedikit kecewa dan menyesal kalau saya diperdengarkan berita di beberapa tempat bahwa pemuda di sini suka duduk-duduk di baduk-baduk, suka duduk bermain-main, main gitar, main apa. Ini pemuda calon tiang gantungannya lawan ini. Sebab saya katakan tadi, tidak ada kompromi antara batil dan hak. Syaitan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau lahirkan Adam dan Engkau beri kepadanya konsesi, keistimewaan. Aku berilah keistimewaan." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada syaitan, iblis, engkau juga lahir. Tiap mereka melahirkan seorang anak, engkau akan melahirkan seekor anak. Tambahono ya Rabb, ini tidak cukup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau bisa masuk di dalam jasad ini Bani Adam yang lemah-lemah ini. Kau bisa teramu oleh darah, oleh dagingnya. Anta ijri fihim majrad dam. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Lalu syaitan tidak puas dengan itu. Mengatakan, tambahno ya Rabb. أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Ini ayat. Syaitan puas dengan ini. Adam mulai mengatakan, ya Rabb, bagaimana saya akan menang? Beri saya satu keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, ya Adam, pintu taubat tidak ku pernah tutup. Lalu Adam mengatakan, ya Rabbi, itu saja tidak cukup. Saya minta tambah. Dia bilang, saya tiap makhluk anakmu ini lahir, saya titipkan kepada 160 malaikat paling sedikit. Gal ya Rabb, ini juga kurang cukup. Ini di dalam Ihya, saudara-saudara. Saya baca apa yang saya bacakan sekarang ini dari kitab Al-Ihya oleh Imam Al-Ghazali. Akhirnya Adam minta, sana minta, terjadilah pergolakan. Pergolakan itu sampai hari ini berjalan, tidak ada kompromi. Dalam hadis yang sahih, kalau Allah Subhanahu wa taala melepaskan anak Adam ini 1 detik, dia akan dirobek-robek, dikoyak-koyak oleh setan. Akan dikeroyok dan disuir-suir, kata anak Surabaya. Karena itu malaikat yang menjaga. Saudara mesti menjaga, menghormati penjaga saudara. Dalam kata Imam Ghazali, 7 untuk mata. Kalau tidak, saudara dikaburkan mata saudara oleh setan. Dan setan mempunyai konco, mempunyai anak buah yang sudah dia latih, kader-kadernya. Kaum Zionis internasional Yahudi
kadernya. Kaum salibis, kadernya. Makanya mereka tidak bisa lega, tidak bisa senang melihat saudara. Tidak bisa tidur kalau mengatakan Islam itu maju. Saudara-saudara, ini watak asli mereka. Adapun rasa pura-pura, itu mereka latih kader-kader mereka untuk berpura-pura. Untuk mengatakan mari kita bikin kerukunan agama. Mari kita hidup berdampingan bersama. Indah-indah sekali. Tetapi kata pepatah, ular yang semakin halus dia punya kulit, semakin celaka dia punya racun. Kamathalil hayyah na'imun massuha qatilun summuha. Begitu Sayyidina Ali di dalam Nahjul Balaghah. Jadi karena masalah ini sudah sampai begitu, kalau ada suatu kelengahan dari remaja muslim, maka itu sungguh menyedihkan. Menyedihkan kita sama kita. Apalagi hati Nabi Muhammad SAW. Bagaimana saudara bisa bayangkan Nabi Muhammad akan senang? Laporan-laporan diberikan kepadanya oleh para malaikat dengan perintah Allah. Laporan bahwa pemuda-pemuda yang menisbahkan dirinya kepadamu ya Muhammad berbuat apa yang dibuat oleh kaum hipis. Bercanda seperti orang yang tidak beragama. Beristiadat seperti orang yang tidak tahu din. Setelah engkau tinggali kepadanya Al-Quran, mereka campakkan itu Al-Quran jauh-jauh. Saudara bisa bayangkan bagaimana hati Nabi Muhammad SAW. Saudara bisa bayangkan kalau saudara punya ibu diambil oleh satu orang, disembelih di muka saudara, kemudian disiseti, dipicis kulitnya. Bagaimana sedih saudara-saudara tidak bisa ngelawan? Nabi Muhammad lebih sedih daripada itu. Bagaimana orang yang sudah punya anak membayangkan bahwa anaknya diambil oleh satu orang, dibondo, diikat, dilemparkan di laut Pasifik. Bagaimana hati ibu yang melahirkan anak ini? Maka Nabi Muhammad lebih sedih melihat kita semua ini nganggur, tidak ada kerjanya, mengisi waktu dengan maaf-maaf rokokan, duduk-duduk di baduk, dan guyon. Sebab guyon pasti akan menjurus kepada yang tidak baik. Guyon dengan tangan membawa perkelahian. Guyon dengan mulut membawa kecabulan. Ini tidak usah saudara belajar menjabarkan itu. Ini 2 kali 2 4. Di mana saja di dunia. Karena itu, kalau mau guyon harus tahu mengukur. Jangan mengejek orang. Jangan berbuat sesuatu yang sifatnya dusta. Dan jangan melampaui batas. Seperti Rasulullah SAW. Juga bercanda, bersenda, tetapi dalam adab sopan. Dan sebentar. Tidak seluruh waktunya digunakan untuk sabta. Saya sendiri, saudara-saudara, saya tidak tahu yang mana. Kadang-kadang saya tidur di rumah saya di sini. Saya mendengar anak-anak kira-kira jam 11:30 baru kembali. Tertawanya memenuhi, memecah sunyinya malam. Kadang-kadang saya duduk sebentar, saya dengar suara gitar dengan suara-suara nyanyi-nyanyian. Saya pikir ini manusia-manusia lupa kepada Allah. Disitulah setan masuk, menerobos benteng hatinya dan menguasai manusia ini untuk dilipat-lipat dimasukkan ke neraka jahanam. Kalau itu saudara belum tahu, belum yakin, maka sudah jelas di dunia akan dikalahkan saudara oleh lawan saudara. Ini yang kita yakini. Contohnya sudah banyak. Saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang tidak serius akan menelurkan yang serius. Tidak ada satu sembrono dan guyon akan melahirkan sesuatu yang benar dan hak. Itu guyon lahu. Ketidakseriusan adalah juga al-abad, ghaflah. Sedang kemenangan adalah serius. Itu kemenangan harus dilahirkan oleh keseriusan.
Saudara-saudara, terlepas daripada masalah pro dan kontra, terlepas daripada optimis atau pesimis, ini masalah Khomeini di Iran perlu kita pelajari, perlu kita dengar, perlu kita atur mana yang mulai kita pelajari daripada riwayat perjuangan Imam Khomeini ini. Terlepas kita cocok dengan dia atau tidak cocok, ini masalah tidak kita timbulkan. Yang penting ada satu mahligai dari kerajaan yang katanya Maharaja Diraja, Shah Arya Mer, Raja Diraja, cahaya matahari. Dia sudah mulai mengembalikan rakyat Iran yang beragama Islam kepada agama Zaradisht, pada penyembah dewa matahari, dan mengatakan orang Mer, Arya. Arya itu orang-orang yang ya'buduna syams min dunillah pada zaman-zaman tertentu. Oleh Barat itu negeri dikuatkan, dijadikan tukang kepruk yang kedua. Tukang kepruk pertama Israel, diberikannya senjata yang paling mutakhir. Kedua ini, bagaimana dia bisa tumbang dengan angkatan bersenjata yang begitu lengkap kekuatannya? Bagaimana bisa tumbang dengan perjuangan seorang ulama yang soleh? Jadi di atas kebendaan masih akan lebih unggul kerohanian dan kejiwaan. Betul saudara-saudara? Ini natijah mantiqiyah. Di atas kebendaan akan lebih kuat kejiwaan. Orang sama orangnya bisa dibedakan, yang satu tikdoyo, yang satu rapuh, takut bayangannya sendiri. Padahal dua-dua sama. Rambutnya hitam. Dua-dua sama. Sama-sama remaja. Sama-sama bangsa Indonesia. Ini bisa terjadi. Tetapi al-farq bainal muslim wal kafir harus ada. Kalau kita sudah menindakkan apa yang mereka kerjakan, kalau kita sudah mulai berbuat seperti mereka, bernafaskan kebudayaan mereka, lalu apa yang saudara tinggalkan, apa yang saudara ngah, kalau bahasa Jawa, apa yang saudara ngah untuk agama Nabi Muhammad SAW ini, supaya saudara bisa dikenal, supaya orang tahu identitasnya saudara, mananya yang saudara pakai daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah kita sama-sama dengan mereka, apa yang mereka lakukan sudah kita lakukan, lantas yang mana yang bisa membedakan Anda dengan mereka itu? Bukankah tasyabbuh dilarang? Bukankah masalah-masalah yang membawa orang ini mirip kepada lawannya itu dicegah oleh Nabi Muhammad SAW? Sampai tentang ibadah, pernah Nabi SAW diperdengarkan oleh sahabat tentang puasanya orang Yahudi. Nabi mengatakan, ya mereka puasa Asyura, tapi kita puasa Tasu'a juga. Khalifuhum, masalah jenggot, mereka meninggalkan sebagian di sini tok. Nabi SAW mengatakan tidak, lepaskan semua. Mukhalafah, terus mukhalafah, begini. Sebab di dalam akidah kita berlainan, dalam segala-galanya kita mesti tunjukkan bahwa kita tidak sama dengan mereka. Dan itulah karenanya Allah berfirman, fa in tawallau faqulu antum ayyuhal muslimun bi anna muslimun. Kalau mereka itu sudah kita ajak, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallau. Kalau mereka sudah kita ajak, mari kita temukan titik persamaan antara kami dengan kalian, bahwa kami tidak menyembah kecuali Allah, tidak mengangkat manusia sebagai berhala kita sembah. Kalau mereka menolak, kamu serukan wahai kaum muslimin, kamilah sudah menyerah kepada Allah. Saksikan, fashhadu, taqulu ishhadu, saksikan wahai orang kafir,
bahwa kami tetap menyerah kepada Allah, tidak menyerah kepadamu. Itu mafhumul mukhalafah. Itu katanya kalau kita katakan kami menyerah apa? Menyerah kepada Allah. Tidak menyerah kepada agamamu, tidak menyerah kepada ideologimu, tidak menyerah kepada tingkah lakumu, tidak menyerah kepada kamu punya perbuatan. Itu mafhumul ayah ini tadi. Lalu sekarang kita di mana letaknya kita dan pemuda kita yang gagah-gagah ini dalam ayat ini? Coba kita test. Adakan satu testing walaupun sebentar. Di mana tempat kita? Kita hampir 80% up ke atas. Pekerjaan kita adalah yang mereka kerjakan. Kebudayaan kita adalah kebudayaan mereka. Cara bergaul seperti mereka. Rumah tangga seperti mereka. Rumah tangga penuh dengan gambar-gambar perempuan. Itu adat mereka. Patung-patung juga ada mereka. Dan semua cara yang mereka kerjakan, kita kerjakan. Jadi kita tidak meninggalkan sedikit pun sebagai tanda-tanda ini Muslim. Kecuali pici ini. Dan hari-hari ini mereka punya penginjil juga pakai pici. Nuwun sewu. Kemungkinan nanti memakai kopiah putih seperti ini. Sebab tidak ada undang-undang melarang bahwa kopiah putih tidak boleh dipakai oleh orang yang bukan haji ataupun bukan Islam. Tidak ada undang-undang. Dan tidak akan lahir undang-undang seperti itu. Ini masalah pakaian, masalah hobi. Nama sudah mereka pakai. Gereja dan madrasah mereka, sekolah-sekolah mereka sudah pakai madrasah Alkitab. Madrasah Alkitab. Gerejanya sudah ada Santa Maria. Tapi juga Santa Fatima. Di Jakarta saya saban lihat ini. Sedih. Madrasah dia pakai. Lantas sekarang mulai dipakai istilah ulama kaum Kristen. Saudara tidak berjuang. Dipritili saudara ini. Dididili. Seperti orang memahat itu enggak titik. Tok, rontok. Sampai tinggal nanti batu dalamnya. Sudah ada gambar. Sudah hajar. Tetap wungkul. Watu wungkul saja. Wal'iyadbillah min dzalik. Lah kalau saudara ngenteni begitu, ya silahkan. Tapi saya kira saudara cukup sehat pikiran saudara. Seperti juga kita. Orang menidili itu sudah memang tugasnya. Saya memang nidili. Lah saudara kenapa tidak mau nidili mereka? Siapa yang melarang? Bukankah ini perjuangan? Bukankah ini perjuangan? Kalau memang perjuangan, mereka masuk rumah. Ya kita punya rumah dimasuki. Kita jerit-jerit, teriak-teriak, sambat, ngeluh. Dan sebagainya. Lah yang melarang kamu masuk rumahnya pastor itu siapa? Mestinya kamu masuk juga ke rumah mereka. Bung, selamat pagi Bung. Saya mau jual ini, kitab Al-Quran. Saya mau jual terjemahan hadis 40. Silakan. Oh kami tidak beli. Ya ada apa-apa. Sama saja. Kalau perlu duduk, ajak diskusi. Ini soalnya saudara-saudara. Karena memang tidak ada entusias, tidak ada himmah. Mungkin ada himmah tapi tidak ada pengarah. Saudara tahu di dalam tahun 63, 65 itu Ansor satu kekuatan baik. Satu kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Tetapi Ansor di tahun 79 kok sudah borai surut tidak kedengaran. Yang gedebukan dari front ke front mengejar komunis yang ngunduh hasilnya bukan Ansor. Jangan marah saudara-saudara ya. Apa saudara merasa ngunduh hasilnya ini? Tuh penuh pesan PKI itu apa saudara ngunduh hasilnya? Apa sebab? Ya memang kita punya pemuda ada bakat nanti. Belum, saya kira ada bakat pada masa itu. Tidak mempunyai bakat untuk untuk berdiri sendiri. Merasa cemburuan gitu loh. Kok ngene iki? Ayo kita mulai atur pengajian. Atur soft kembali. Mari kita datangi ulama kita. Ayo ajaran awak iki. Nanti ya apa tafsir Quran begitu. Jadi ada karepnya sendiri. Kalau ada pengarahan itu nanti akan ada juntrungnya, ada hasil. Saya bicara begini ini bukan dengan merasa
senang dengan sedih. Saya dengan sedih dan saudara-saudara tentunya mendengar ini dengan sedih. Tapi saudara tidak akan mengatakan bahwa saya mengejek saudara. Abadan qat. La wallahi, tidak maksud mengejek. Tapi saudara harus mengerti ini kenyataan. Dan kenyataan ini pahit. Manusia selamanya minta dipuji, kata Habib Ali Habsyi dalam kitabnya yang tadi pagi baru kita baca. Manusia ini senang kalau dipuji. Kalau ada orang baru belajar alif ba ta dibilang saudara ini ulama besar, girang dia. Dia bilang ojo ngono aku iki ndak sik durung apa-apa. Jarang. Farhan dia bilang dia ulama. Tapi kalau dia dikatakan ente iki kok koyok munafik ini, ya. Marah. Padahal sifat munafik itu 3. Kalau bicara bohong. Kalau janji palsu. Kalau dititipi tidak amanat. Lah dia ini mempunyai 1 bohong. Jadi dia ini sebetulnya sepertiga munafik. Betul saudara? Sudah sepertiga, tapi tidak mau dikatakan. Minta dipuji terus. Ini hendaknya kita, kalau orang serius, tidak mau begitu itu. Orang yang tidak serius yang begitu itu. Dan yang akhirnya, saudara harus bisa menanggalkan ambisi. Apa sih cara Jawanya ambisi itu, Haji Umar? Ambisi itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keinginan dan sok kepingin dijadikan kepala, sok kepingin dipuji, sok nanti berlari saja sebentar. Lah aku kok tidak disebut orang RRI mang, girang kalau disebut namanya di RRI. Itu tidak serius itu. Kalau bicara sebentar dikeploi orang girang. Malah katakan jangan keploan, kita ini tidak boleh keploan, kita serius. Kita kalau senang Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu. Saudara tahu hal ini adalah wajib kita ketahui. Ini ambisi mesti dibuang. Jadi kalau kita tidak ada ambisi, nanti kita ada kerelaan untuk isar. Apa isar itu ya? Kita tepau seliro dan menyenangkan untuk orang lain lebih daripada diri sendiri. Itu namanya isar. Aku kok duwe gamis telu. Coba request duwe ta gamis. Durung. Kok senang tak kate gamis. Iya, itu tak kayak siji. Itu isar. Kalau diangkat, nanti dulu saya belum layak untuk diangkat. Kalau ini memang betul dia layak diangkat, ya saya terima. Amanat saudara-saudara mengangkat. Dan dia bakti betul dalam pengangkatan. Itu namanya perjuangan. Dan ini namanya isar. Kalau ambisi sudah tidak ada. Tapi kalau ambisi masih dekem di dada kita, kita tidak bisa menang sebagai umat. Ini Arab yang ada 140 juta ini, bangsa Arab, lebih banyak ambisi daripada pikiran dan ilmu dan kejujuran. Karena itu mereka cekcok. Dan kebetulan pas pada waktu mereka sampai kepada taraf yang lebih mirip kepada jahiliyah al-ula. Jahiliyah primitif mereka. Sekarang jahiliyah ilmiah. Jadi diberi oleh Allah kekayaan, lupa Al-Quran. Diberi oleh Allah kekayaan dan nikmat, lupa kepada nikmat dan lupa kepada yang memberi nikmat. Buyar mereka ini. Saya yakin insya Allah tidak lama ini. Tapi mesti buyar-buyaran dulu. Sampai Allah mengatakan bahwa ini sudah tahu kamu. Jelas apa yang kami janjikan ini benar. Kalau mereka bilang amanna billah. Baru. Rabbana kshif 'anna al-'adzab inna muqinun. Baru Allah akan mengangkat tabir asap daripada azab ini di muka mereka. Sebab kalau tidak begitu, mereka akan terus tersiksa. Dan perpecahan itu siksa. Kalau umat Islam di Indonesia ini masih berpecah, ketahuilah bahwa umat Islam masih kena siksa. Kalau orang kena siksa, tidak bisa menang. Sebab sedang dimarahi dalam keadaan murka. Dimurkai oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adik-adikku, hendaknya kita mulai malam ini mengatur langkah, mengatur khitbah. Siapa di antara kamu imamnya pemuda ini? Hendaknya dia betul-betul ikhlas dan betul-betul memikirkan kamu. Dan kamu harus mengindahkan apa yang disarankan. Dan kamu semuanya termasuk pimpinanmu konsultasi dengan orang-orang tua-tua. Konsultasi itu ada hasilnya.
Dekatilah orang-orang tua-tua, minta mereka punya pendapat dan nasihat, minta mereka punya koreksi. Kalau kita ini kadang-kadang mau berbuat, kadang-kadang melebihi pada apa yang kita maukan, lebih daripada target yang kita maukan, akhirnya tidak berhasil. Saudara mesti ada taat. Ini pengikutnya Khomeini, taat juga menjadi kemenang. Saudara tidak percaya bagaimana setianya itu pengikutnya kepada imam itu. Dan imamnya juga bagaimana membuktikan. Imam ini orang kaya raya ini, orang hartawan. Dan dikatakan orang ulama besar dan ulama mujtahid. Ini termasuk Imam 6 yang mujtahid. Dari golongan sekte Syiah. Dan kalau duitnya itu jangan tanya. Kata salah satu majalah Newsweek dari luar negeri. Dikatakan kalau Syah ini tidak nyedot hasilnya minyak Iran, maka kekayaan Syah sama kekayaan Ayatullah Al-Khomeini ini hampir unda-undi. Lah yang bandani ini perjuangan ini apa? Yang charter Air France Jumbo Jet dari Prancis ke Teheran itu uangnya siapa? Dia. Dia tidak begini tapi begini. Amri. Dan setianya umatnya bukan main, sebab mereka tahu bahwa ini manusia mukhlis, jujur, setia. Waktu ditangkap oleh Syah, pertama dia bilang Syah membuat satu undang-undang yang isinya undang-undang itu kalau orang-orang Amerika bertindak salah, melakukan kriminal di negeri Iran, maka hakim-hakim dan mahkamah-mahkamah Iran tidak boleh menghukum, tidak boleh mengadili. Jadi pengadilannya itu dikembalikan ke Amerika biar diadili oleh Amerika. Itu Ayatullah Khomeini waktu itu marah. Dia bilang sampaikan kepada Syah, kalau dia berada di Amerika, dia Syah yang menamakan dirinya Maharaja Diraja ini, kalau dia sampai ke Amerika, lalu dia memegang mobilnya dan menggiles anjingnya seorang Amerika, maka itu Syah akan diseret ke pengadilan oleh yang punya anjing. Wahai hakim, adililah manusia ini karena saya punya anjing diinjek. Apakah dia kira bahwa rakyat Iran dan atau Amerika lebih mulia daripada anjingnya orang Amerika, lebih mulia dari dirinya? Syah timbul marah. Syah memerintahkan penangkapan. Ditangkap, dimasukkan penjara. Malam itu juga keluar demonstrasi 10.000 orang. Ke penjara mau melepaskan Ayatullah. Syah memerintahkan barisan pengawalnya tembak semua ini. Dan yang kembali cuma 30 orang atau 40 orang. Habis. Besok pagi keluar 15.000. Belum diangkat ini jenazah. Kita mau pasang lagi jenazah. Jadi biar 25. Akhirnya Syah mengatakan keluarkan ini orang. Ini kalau begini kita bunuh Iran seluruhnya. Keluarkan. Keluar disuruh keluar negeri. Suruh keluar dari ini Iran. Pergi ke Irak. Turki. Merambah. Tapi dia tidak diam. Di atas sejadahnya. Dia pasang kaset begini. Dia khutbah. Itu kaset dibawa ke Iran. Itu tiap orang memiliki itu kaset. Mendengar dengan khusyuk khutbah imamnya. Ya ini namanya imamah. Ini bayat. Dan ini hasilnya. Tapi mesti ada loyalitas. Ada persetujuan. Ada kekasih. Ada setia taat. Dan ada ilm. Ada ikhlas. Tidak ada ambisi. Saudara-saudara, karena itu saya ingin dalam pertemuan pertama ini, saya maksudnya ta'aruf saja dengan sedikit apa yang saya ketengahkan. Kalau perlu diadakan acara tanya jawab habis ini. Ada acara tanya jawab? Ada acara tanya jawab? Kalau ada acara tanya jawab, silahkan. Kalau tidak ada, sudah bisa dicukupkan sekian. Bahwa aula wa afdal. Yakfi ya jemaah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله. بأننا اقترفنا
وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة فاغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بسولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم اهدنا من عندك واحفظ علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعلي كلمتك الى يوم الدين اللهم زلزل اعداءنا يا رب العالمين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسن يوسف اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا وصل وسلم وبارك يا ربي على محمد وآله والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا